terkutuk, Bukan, betul? yang jadi manusia itu firmannya. Jangan kau pelintir Alkitab. Firmannya, bukan Bapa seutuhnya. Begitu. Bukan Bapak. Coba kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca sama saya. Kau baca sama saya dulu. Kau baca. Kamu baca sama saya. Jangan kau ngomong pakai gigi palsumu itu kalau kau tak ada ilmu. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Saya tunggu. Silakan. 1, 2, 3. Kau pegangan sambil kau baca. Gigit lidahmu supaya gigi palsumu nggak jatuh. Kau baca itu dalilnya. Kau jangan ajarin saya Bible. Jangan kau ajari saya Kristen. Jangan di mute. Jangan kau ajari saya dengan agamamu itu. Jangan kau ajarin. Jangan seakan-akan saya tidak paham agamamu. Kau baca Kolose 2 sekarang. Kalau saya pelintir Al-Quranmu, Kau baca agamamu memang agama pelintir. Agamamu itu agama pelintir. Kau tahu? Cari uang kau. Saya nggak percaya. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca. Berani nggak kau baca sekarang? Kau baca sudah, ngapain sih? Ya kau baca dong, kau baca dong. Kau baca dong. Kau baca biar kau sadar bahwa agamamu itu agama yang menghujat pencipta langit dan bumi. Kau baca, kau baca. Kau baca. Kau jangan naik ke sini kalau cuma mau. Kamu jangan naik ke sini kalau kau cuma mau pamer gigi palsu, jangan. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau tamatkan dirimu di situ dan kau sadari agamamu itu agama yang paling menghujat pencipta langit dan bumi. Paham? Halo Bang Juma. Iya, halo. Nah, kalau untuk seperti itu nggak usah pakai leleanin. Karena jadinya kita saling debatnya nggak enak, keras sama keras. Itu nggak ada keuntungan dan nggak ada. Jadi malah egois, emosi yang naik. Betul nggak? Saya tergantung sih. Ya betul. Namanya kita manusia kan itu. Maksud saya Bang, karena kita ini di negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita menyelidiki agama seseorang, pasti akan kita mencari kesalahan agama seseorang itu, betul nggak? Agamamu tidak perlu dicari kesalahannya. Agamamu lahir dari kesalahan. Gimana sih? Kalaupun agama kami udah salah dari dulu, itu kan udah agama kami, Bang. Iya. Jadi, untuk apa lagi abang koreksi kalau memang karena agama Anda diajarkan dengan cara tipu-tipu. Kalau memang ajaran kami tipu-tipu seperti yang abang katakan, ya ngapain lagi abang debatkan ya lagi? justru karena itulah kita ungkap di sini supaya tak ada korban penipuan. Seharusnya Kau mau ungkap apa? Harusnya syariat Islam abang yang abang tunjukkan bahwasanya agama abang itu adem, nyaman. Jadi seseorang itu umat Islam sudah tahu Islam, mereka udah tahu Islam. Agama Anda ini yang punya masalah. Agama Anda yang punya masalah dengan manusia, dengan akal sehat, dengan Anda sendiri. Kan nggak mengganggu abang kan? Siapa bilang? Emang abang diganggu rupanya? Oh iya dong. Kau lihat itu sekolah tinggimu tuh, sekolah tinggi STT Nias tuh. Itu kan gara-gara apa? Kau lihat dulu, itu kata Allah di dalam Biblemu itu siapa yang kau maksud itu? Allah yang ada dalam Biblemu itu siapa? Hei, boleh saya jelasin? Boleh. Saya ambil ya. Itu. Silakan. Boleh? Boleh. Oke. Sudah lama memang saya pengen ketemu kau semua. Ya, saya sudah lama juga menunggu orang-orang Kristen yang pintar, tapi tidak pernah ada. Karena gini. Jadi sekarang saya bertemu dengan Kristen pintar ini. Saya bukan pendeta. Berarti bukan kau yang kucari berarti. Pelawak juga. Kamu hanya pelawak. Gitu. Hanya modal koar. Kau yang modal koar semua. Ya sudah, terus kau cari saya karena kamu punya senjata apa untuk mengalahkan saya? Sikat gigi. Saya punya catatan sejarah semua. Oke, silakan kau tunjukkan catatan sejarahmu. Bagus ini. Bagus. Tunjukkan. Dari mana Kristen Indonesia mendapatkan kata Allah? Silakan. Ayo kembali dulu kepada kitab yang dasar kitab kalian. Dasar kitab kalian apa?
Al-Quran. Quran. Tapi kalian mempercayai Taurat. Itu kitabnya Nabi Musa. Kalian mempercayai kitab Nabi Musa, dapatnya Yes. dari mana? Maksudnya? Kalian mempercayai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dapatnya dari mana? Dari Al-Quran lah. Gimana Kenapa? caranya dari Al-Quran? Lah, itu dari Al-Quran saya menjelaskan itu. Kenapa kau yang sakit gigi? Kau yang sakit gigi. Lah, Al-Quran saya menceritakan seperti itu. Kenapa kamu yang stres? Kau yang sakit gigi, yang stres. Loh. Karena Apa sih orang tidak ini? mengerti. Apa? Kau berbicara mengenai apa ini? Al-Quran saya Makanya datang tanya tadi. kepada baginda Kau Rasulullah ambil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuh, Al-Quran saya datang menjelaskan. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku Nggak berikan usah kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, kau Ini host. Tuhan saya datang kepada Nabi Musa, Al-Quran menjelaskan itu. Nah sekarang Tuhanmu Yesus pernah nggak datang kepada Nabi Musa? Pernah nggak? Tuhanmu Yesus pernah datang ke Nabi Musa? Pernah di Gunung Mana Sinai. Mana coba Dasarnya tunjukkan. di Gunung Sinai. Tunjukkan di mana pengakuan Tuhanmu. Coba. Coba. Apa itu? Dasarnya di Gunung Kirain Sinai. berisi tadi. Di mana Yesus mengaku pernah ke Gunung Sinai bertemu Musa? Di mana? Mimpi. Mimpi. Yesus dalam konteks rupa manusia memang tidak bertemu dengan Zuma secara dengan Musa secara langsung. Ajaran lawak-lawak. Tapi Lawak. Ternyata tali sapi juga. Lawak. Kirain berisi. Mana Tuhanmu datang kepada Nabi Musa? Mana? Selayaknya Tuhanku datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fahuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Tuh Tuhanku datang kepada Nabi Musa. Mana Yesusmu datang kepada Nabi Musa? Hah? Mana dasarnya? Ini Al-Quran. Dasarnya sudah menceritakan. Itu iman kami. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus berkata kepada Nabi Musa. Itu iman kami. Kenapa kau acak-acak? Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus bertemu dengan Musa. Woi, jawab dulu itu, kalau nggak jawab gua turunin. Ada dalam kitab Ulangan. Ulangan berapa? Yesus bertemu di kitab Ulangan. Pandai-pandaian kau. Kitab Ulangan itu ada 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Yesus ada Kejadian, nanti sorry. mengajarkan Kitab Injil Kejadian. di tahun 30 Masehi. Kau itu kirain berisi. Tadi ada catatan. Ternyata catatan belanjaan. Aduh, turun ya bayangkan ilmunya ya. Enggak, saya mau tuntut dulu. Kata Allah dari Ya, ya. kitabmu itu kamu ambil dari mana? Kutanya dulu samamu. Kata Allah dalam kitab kami. Dari mana kau ambil? Mulai. Dari catatan sejarah Allah itu berbicara tentang dia. Ya. Makanya saya tanya tadi kau dasarnya itu apa? Kalau Catatan kalian sejarahnya mempercayai apa, kitab Bang? Taurat, kalau kalian mempercayai kitab Taurat, kalian yang kalah duluan. Kalian Jawab dulu itu, Allah ambil dari mana? Taurat itu bukan Jawab dulu, kitabmu. Apa, Taurat Pu? itu kitabnya Bani Israel. Kau bukan Bani Israel, kau Bani Kampret. Mana? Mana coba? Kata Allah ada dalam Bibelmu itu asalnya dari mana? Itu dulu kau selesaikan. Kata ALLAH kamu itu curi kitab Bani dari Israel. mana? Kenapa kalian meyakini Taurat? Coba. Loh, kami meyakini bahwa Taurat itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel. Hah? Apa? Saya jawab 2 kali loh. Dasarnya kau itu mempercayai kitab Israel. Lah ini kalian Tuhanku musuhi yang itu. berkatakan wa katabana lahu fil alwah min kulli syai' mau'idan wa tafsila li kulli syai' fahuzha biquwa.
wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum Ketahuan daral bohongmu, Zuman. fasiqin. Itu Al-Quran saya yang mengajarkan. Tuhanku Kalau meminta kitab- Nabi Musa mengajarkan. untuk jangan kemudian berpaling dari hukum Taurat, dari Taurat, dan diperintahkan untuk kepada kaumnya agar berpegang teguh kepada hukum Taurat. Kaumnya Nabi Musa, kami imani itu. Lah kenapa ada terjemahan kitabnya Nabi Musa di agama? Debat saja. Aduh. Jangan nilai kami bilang Ternyata dia bawa catatan belajar binatang pasar kau. tadi itu. Lalu kau bani apa kalau bukan bani Israel? Lalu kamu bani apa ikut-ikutan kemudian? Kamu bani apa? Kau anjing, kau anjing. Binatang kau. Saya makananmu dong kalau gitu. Entah siapa yang anjing, Bung. Tiap hari kau makan, kau masukkan anjing ke dalam tubuhmu, kau pula yang bilang aku anjing. Dia muntahkan makanannya di sini, jangan di sini bro, di kali aja atau di mana kayak jangan di sini lah. Bang Ardi, disapa dulu itu Bang Ardi. Aku naikkan lagi ya. Ternyata tadi dia bawa catatan belanjaan pasar. Lanjut. Siap. Halo Bang Gebi, dari Muslim atau Kristen Bang? Bang Gebi? Gebi? Halo? Oh, tidur. Oke. Malam. Sebentar, senandung, sabar dulu ya. Bang Gebi dari Muslim Dengar, Bang. atau Kristen? Ya, Muslim Bang, Muslim. Oh, izin menurunkan ya Bang. Makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senandung dari Kristen atau Islam? Kristen dong. Oke, mau berdiskusi dengan guru kami? Bebas. Ini kok Jangan ada musik Bang ya. Bang, di belakang jangan ada musik ya. nggak ada musik ini, nggak ada musik. Oh ya udah, silakan Gurunda. Tafadhol. Ini tidak selamat. Waduh, dimain konsepnya ini. Coba. Kristen tidak selamat, kenapa? Karena Kristen bukan ajaran para nabi. Dasarnya apa? Coba. Dasarnya apa? Dasarnya Kristen pagan, bukan ajaran para Pagannya nabi. di mana tertulis? Pagannya menyembah makhluk ciptaan Tuhan. Oke, saya tanya balik, di mana tertulis? Tertulis di mana? Tampilin Tertulis lah, di mana? Tampilin kan bisa on cam ya, kok Oke, tampilin lah. baik. Biar berkualitas sedikit. Siapakah engkau Tuhan? Tampil. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, Tuhan Tampil dianiaya. kamu, jangan malu, berpinter. Kisah di sini. Kisah Nanti saya para tanya satu Rasul aja ke kau, ya, 22, jelasin. Kisah Tanya para satu. Rasul 9. Tampilin. Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Tuhanmu dianiaya, makhluk dia, kau nyembah makhluk. Di mana tertulis? Kenapa kau nggak pernah ada? Kisah para wartawan 22. Datanya. Kisah para wartawan 9. Nenekmu kiper, kau ke gereja sana. Masukkan itu kitabmu ke mulutmu. Kirain mau diskusi, ternyata mau belajar. Bedakan diskusi dan mau belajar. Halo Prof, dari Kristen apa Islam? Halo. Saya Kristen atau Islam? Oh Kristen. Saya waras Bang, saya masih Kristen. Ya, enggak saya kayak Bang Suma tuh yang Justru yang Kristen itu orang gila. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16 kemudian nomor 20. Hanya orang gila yang menyembah Yesus. Kau baca kitabmu. Udah kejam-kejam. Inilah. Kau baca kitabmu, kau bilang waras tapi kau Inilah kau, Kristen. Bang Gimana Suma. ceritanya? Gimana ceritanya? Susah juga ngomong sama Suma ini. Suka kejam-kejam. Ada Belum enggak? dikatanya Ada kitabnya enggak? loh sudah. Kutanya sama kamu dulu. Ada enggak Ini, Abraham Bang Suma. menyembah Yesus? Bang Kutanya Suma. dulu. Ada enggak Abraham menyembah Yesus? Ya jelas enggak ada. Kalau kau Bang, waras. karena Ada enggak Abraham menyembah Bang. Yesus? Kalau kau waras, ada enggak? Ada. Ada Abraham inilah menyembah Bang Yesus. Suma ini. Diam dulu Bang Pertanyaan Suma. saya sederhana, Biar katanya ditanya tadi kitab waras. udah ini. Ada tidak kejam-kejam. Abraham menyembah Yesus? Bang Suma, diam dulu lah kau. Yesus Biar ditanya disembah kitabmu, Abraham takut sekali kau ditanya saat kitabmu. belum disunat atau setelah disunat? Jawab.
takut sekali kau dibaca kitabmu itu, ditanya kitabmu. Tadi itu, kau Bang. bilang kau waras, gimana ceritanya? Nah, ya saya waras lah bang. Kalau Bulan kau aja waras, takut kau ku tanya ditanya. nih, ada nggak Abraham menyembah Yesus? Makanya janganlah modal Kamu nggak sombong malu saja, pakai titel kayak gitu? Bang. Kau nggak malu pakai titel kayak gitu, kompresor? Kau Kau nggak di malu? Jawa, kalau di Jawa pun kau ngeles. Ya udah kau jawab dulu. Quranmu dulu, Ada jelaskan. tidak Abraham menyembah Yesus Jelaskan dulu pada saat Quranmu mana? itu, Bang. Sebelum Takut Yesus sekali disunat sama atau Quranmu setelah itu. Yesus Badan disunat? aja 175 km bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tanganku ini, kamu tahu tanganku ini bobotnya 3 liter, paham? Aku jangan takut lah kalau ditanya Ya, Qurannya. kamu Bang. yang ongol. Takut kali kau sama Quran. Manusia itu. tingginya 78 km kau tertawa. Tuhan mati dibunuh manusia kau imani. Itu ujian bagi kalian. Ternyata sesuatu yang irasional itu menggelikan. Tapi kamu tidak sadar. Ketika Bang Suma mengatakan berat Bang Suma itu adalah 79 km, kamu terbahak. Wah, tapi Tuhan dibunuh manusia, kamu manyun. Itu sebenarnya sindiran buat kalian, wahai manusia bahlul. Tapi kalian tidak pernah mau sadar. Kaji- ditanya apa, jawab apa coba. Darli, Kristen apa Bang? Bukan. Kristen, Bang Juma, Bang Juma. Nah, Ya. kenapa selalu saya naik Bang Juma selalu hilang terus nih? Enggak kena report. Kenapa? Ada apa? Ikut lagi. Ada, itu Enggak pertanyaannya Bang Juma ada enggak? Tadi lanjut ya. Saya harusnya- Dengerin dulu. Lu mau diatur enggak? Gue yang Saya ngatur di mau sini. Gue yang ngatur. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tadi topiknya itu ada enggak Abraham menyembah Yesus? Bang Hendi, saya mau tanya Bang Suma atau Bang Hendi? Lu mau naik bertanya apa mau diskusi? Mau bertanya? Ya udah diam dulu. Diam di situ di pojok. Tunggu Bang Juma dulu. Tadi ditanya sama Bang Juma ya, ada nggak Abraham menyembah Yesus? Kagak ada yang jawab. Katanya Yesus menemui Abraham, menemui Musa. Di mana pernah Yesus menemui Musa? Musa di zaman kapan? Yesus di zaman kapan? Gak ada yang bisa menjawab. Apa sih semua ini? Diskusi hanya berdasarkan sejarah, catatan belanjaan pasar. Pakai data dong kalau diskusi. Jangan congor doang. Ada lagi naik menyebut kata binatang yang sering dia konsumsi tiap hari. Ada-ada aja kalian kalau diskusi gak beradab. Banyak cuma pakai data loh diskusi. Anda bertanya, Nabi Musa dijawab pakai Al-Quran. Ada Nabi Musa di Al-Quran, dijawab. Dijawab 3 kali Banyuma. Ya, OT-nya bertanya lagi, mana datanya? Udah data dikasih. Ada-ada aja kalian semua ini. Bang Hendi, biar aja saya tanya Bang Hendi aja, boleh nggak? Enggak boleh. Saya nggak persilakan bertanya. Bang Hendi memang paling takut. Itu ada. Kenapa kabur? Tungguin Banyum aja. Naikkan lagi gitu loh. Ada nggak Banyum di bawah? Naikin lagi. Kerjanya nge-report aja, nge-report gitu. Bareng-bareng naik nge-report. Keluarkan tajimu pakai data kalau diskusi. Jangan pakai iman. Siapa ini? Neng Tea silakan. Neng Tea silakan. Neng Tea silakan. Neng Tea, jangan-jangan suara aku dia nggak dengar. Oh, bantuin panggil. Turun.
Turun satu-satu. Ayo diskusi, jangan bawa catatan pasar. Habis mungkin akunnya Bang Zuma ini Bang Andi. Habis mungkin akunnya. Masa sih? Coba chat dulu. Tunggu aja bangkit di hari ketiga nanti. Sabar ya teman-teman ya. Kalau diskusi itu janganlah pakai penafsiran. Data dulu ditampilkan gitu. Saya tahu itu loh. Habis. Habis terakhir ini. Itu pakai akun Jasali. Akun saya 7 kamu makan, manusia bahlul. Gitu aja Bang Zuma ya, nggak usah dibesarin ya Bang Zuma ya. Yang usah. Nggak usah dibesarin. 7 akun habis. Hari ini 7. Nanti kena bahaya. Ustaz Alif aja jadi tumbal. Jangan, Bang Handi aja. Kan aman Bang Handi akunnya banyak. Kalau ada yang nge-report saya, didengerin ya. Kalau ada yang merani nge-report saya akun ini, jangan salahkan saya. Kalau besok itu jam 12 siang, dengerin ya. Ulang ini. Yang suka nge-report. Nih. Besok jam 12 siang, kau akan merasakan teriknya matahari. Saat itulah kau akan bagaimana perihnya siksaan kubur di siang hari. Nyambung gak nih? Bang Andi bikin kopi dulu Bang Andi. Namanya ngeri kali Bang. Bang Ardi itu namanya. Aduh, Ya, parah kali. oke. Oh ini Krislam ini. Halo Bang. Assalamualaikum malam. Waalaikum ya ahlanar. Masih Kristen Bang? Oh, alhamdulillah. Krislam pakai alhamdulillah. Enggak apa-apa, Bang. Belum sadar aja ya. Gimana, Bang? Lanjut. Ada Bang Zuma juga ya ini. Iya, betul. Iya. Ini temanya apa ini? Oh, temanya panas ini. Ya. Kristen tidak selamat. Ya, mungkin menurut saya ya kalau kita diskusi itu harus dengan hati yang dingin, tidak saling menjudge satu sama lain, pakai data juga yang pakai logika juga nggak apa-apa, tapi dengan baik, sopan, itu aja sih. Cuman ini banyak yang mungkin boleh saya tanya, ini tema ini Kristen tidak selamat ini gimana ini maksudnya Bang? Ada nggak keselamatan bagi orang yang menyembah kepada makhluk? Ya, kalau berbicara kekristenan ini memang sangat sulit untuk dijelaskan karena memang bagi kita yang beriman ini memang istilahnya bagi yang Kristen pun sulit menjelaskan. Tetapi kalau secara kasat mata melihat di kitab itu bagi yang Kristen pasti ada yang tidak bisa menjelaskan, dalam arti belum memahami. Jadi kalau ditanya ada yang menyembah makhluk ya cukup membingungkan.
Tetapi di sini kalau kita minta pimpinan Roh Kudus, memahami betul-betul, ya kita akan bisa mengerti isi kitab itu. Yang namanya Bang Suma pasti sudah tahu lah yang namanya Tritunggal. Ya seperti itu. Meskipun tidak diterapkan secara langsung Tritunggal, tapi ada ayat-ayat yang mendukung dari Tritunggal tersebut. Seperti itu sih. Ya, pertanyaan saya Bang, ada nggak keselamatan bagi orang yang menyembah makhluk? Kalau berbicara keselamatan itu kembali lagi yang kita sembah ini. Kalau istilahnya kita sembah ini, kita imani itu Tuhan, dalam arti ya istilahnya kita percaya, ya pasti ada keselamatan. Tapi kalau memang kita merasa itu makhluk, ya pasti tidak ada keselamatan. Seperti itu. Nah, untuk menentukan satu objek itu makhluk, apakah pikiran kita atau objeknya yang betul-betul makhluk? Misalnya nih, Anda melihat sapi, tapi Anda mengatakan ini bukan sapi, ini Tuhan. Apakah bisa seperti itu? Ya, berbicara Tuhan ini kan kalau mungkin kita di zaman awal mula penciptaan itu kan sangat abstrak ya, tidak tahu seperti apa, istilahnya maha segalanya lah. Tetapi yang namanya turun ke dunia ini itu menjadi kontroversi. Nah di situ itu memang menyangkut keimanan memang. Tapi di situ kalau memang ada pertanyaan kayak Bang Zuma tadi, apakah ini memang pasti ada keselamatan? Ya itu bagi yang memang bagi yang mengimani yang bisa menjawab dan dia bisa memastikan bahwa itu pasti ada keselamatan seperti itu. Tetapi kalau bagi yang memang tidak mengimani itu pasti sebaliknya. Seperti itu sih. Pertanyaan saya, apakah ada keselamatan bagi yang menyembah makhluk? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Bagi yang memang kalau kita tidak mengimani, pasti kita mengetahui itu hanya sebatas makhluk. Ya pasti tidak ada keselamatan. Seperti itu. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Berarti Yesus ini makhluk. Jadi kalau berbicara Yesus ini kembali lagi, sebenarnya ini yaitu tadi saya sampaikan menjadi sangat kontroversi. Kenapa? Karena memang berbicara Tritunggal itu, nah itu memang perlu kita imani kalau membahas itu. Kenapa? Karena yang berbicara Tritunggal di situ di kitab tidak sangat jelas. Kalau memang kita tidak mengimani, kita tidak benar-betul mau mengerti dalam ayat yang ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru, mulai nubuat sampai dia turun ke surga dan kebangkitan, itu memang sangat sulit. Tetapi menurut saya di situ ada yang namanya ada dua pribadi, dalam arti bukan dua pribadi, ada dua, yaitu keilahian, yaitu 100% keilahian, 100% sebagai manusia, seperti itu. Dan itu memang sangat sulit untuk kita memahami, kembali lagi tanpa kita mengimani. Itu sangat sulit memang, karena bagi Kristen pun yang sudah setiap hari ke gereja itu bisa tidak mengerti. Sangat, jangankan Bang Zuma atau mungkin teman-teman, tapi saya rasa Bang Zuma orang sangat berpendidikan, sudah sangat mengerti tentang Alkitab. Tetapi jangankan itu, para ahli-ahli Taurat itu di zaman itu, Tuhan Yesus mengerti, mereka sangat paham betul tentang Taurat. Tetapi berbicara pemahaman tentang kitab, kembali lagi, itu kita kalau tidak mengimani, tidak minta pimpinan khusus, itu menurut pandangan saya
pasti kita akan sulit itu. Jadi kembali lagi, jadi bukan hanya di luar Kristen, tetapi orang Kristen saja pun mungkin bisa kurang memahami tanpa mengimani dan betul-betul mempelajari seperti itu. Itu sih Bang. Gimana? Pertanyaan saya sudah berapa kali Bang saya ulang? Iya, mengenai keselamatan itu kan. Itu kalau berbicara keselamatan itu jelas, tanpa kita mengimani tidak ada keselamatan. Jadi Iya, kalau ada nggak keselamatan apabila orang itu menyembah makhluk? Nah, itu kalau kita berbicara makhluk tadi, kembali lagi. Yesus kan makhluk, Bang. Yesus itu makhluk. Betul, betul. Nah, betul. ada nggak keselamatan menyembah makhluk? Kalau yang saya sampaikan tadi, apabila kita melihat sisi dari tanpa keimanan, itu pasti kita menyatakan makhluk 100% tanpa ada keilahiannya. Tetapi kalau kita mengimani yang dimana bahwa dia ada keilahiannya 100%, 100% juga manusia yang dimana dia diutus sebagai penebus dosa di dunia ini, itu yang pastinya. Karena keilahian 100%-nya itu menuntut dia supaya hidup tanpa dosa di situ. Nah, di situ mengatakan Yesus kan mengaku manusia tuh, Bang. Betul, yang betul, mengatakan betul. Yesus itu punya keilahian 100% itu siapa? Kalau berbicara 100% keilahian, sudah jelas di situ pada saat sebelum di kejadian Maria, itu tentang nubuat sudah jelas pada perjanjian lama urutannya sampai dengan perjanjian baru, yang dimana Maria memang dilakukan istilahnya shock terapi tentang munculnya malaikat itu yang pastinya saya rasa Bang Zuma paham lah, yang namanya orang Majus datang itu bukan orang Majus yang datang itu pun itu orang pakar bintang yang dimana dari Timur Tengah, kalau setahu saya mungkin dari area Arab mungkin. Nah, karena mereka di saat paling pintar, pakar bintang itu menemukan tentang kejadian Tuhan Yesus lahir, karena waktu itu dari kerajaan Romawi memang mencari itu yang namanya kabar Mesias seperti itu. Ya, sisi keilahiannya mana, Bang? Ya, itu tadi saya bilang, kalau berbicara sisi keilahian, yaitu rentetan cerita mulai dari nubuat sampai dengan datangnya orang-orang Majus itu tanda-tanda yang dimana memang dia dinyatakan ada sisi keilahiannya itu. Nah, kalau berbicara iya itu dia. Sisi keilahiannya mana? Yang mana sisi keilahian Yesus itu yang mana? Kalau saya berbicara keilahian ini kan kita harus bongkar ayat lagi. Nah, ini tetapi yang pastinya di sini kalau rentetan cerita nubuat, Bang Zuma pasti tahu mulai dari saya sampai dengan nubuat keilahiannya Yesus itu di mana ada nubuat keilahian? Tuhan mana ada dinubuatkan Tuhan, Bang? Yang dinubuatkan itu manusia. Yang saya tanya, keilahian artinya ketuhanannya Yesus itu mana? Katanya 100%. Kalau 100% kan tinggal ditunjukin aja. Sama seperti ketika saya ditanya, Bang Zuma, Anda mengimani Yesus 100% manusia? Yes, tunjukkan. Dia manusia. Buktinya dia lahir manusia, dilahirkan manusia, dia makan sebagai manusia, dia berbicara sebagai manusia, dia tidur sebagai manusia. Manusia. Nah itu nyata, jelas. Tapi kalau 100% sisi keilahiannya yang mana? 1% aja tunjukkan, jangan 100. Terlalu banyak itu, terlalu ngoah. Satu aja, ada nggak? Sisi keilahian Yesus ada nggak? Satu aja, 1%. Nah, kalau bicara cukup 1% aja, ya mungkin kita lihat dasarannya aja. Kalau berbicara manusia ini kan kita hidup pastinya sudah jatuh di dalam dosa ya, Bang Zuma ya. Yang dimana mulai dari Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ya, menurut saudara saya Muslim. Kalau di Kristen kan dari Taman Eden. Nah, di situ sudah terlihat yang namanya manusia ini sudah terpisah dengan Allah karena dosa. Nah, di situ membuktikan bahwa turunnya Tuhan Yesus ini, atau mungkin di saudara saya Muslim Nabi Isa, yaitu hidup tanpa dosa, mulai dia sejak lahir sampai dengan
terangkat di surga. Nah itu seperti sisi kemanusiaan bang, yang saya minta sisi keilahian. Lahir itu sisi kemanusiaan, manusia disunat dan seterusnya, itu sisi kemanusiaan. Yang saya minta ini sisi ketuhanannya Yesus, keilahiannya 1% aja, ada nggak? Berbicara hidup tanpa dosa itu sudah membuktikan Bang Zuma bahwa kambing juga hidup tanpa dosa bang. Apakah dia Tuhan? Aduh, sisi keilahiannya Yesus itu yang mana? berbicara ciptaan yang paling mulia di bumi ini adalah manusia, yang dimana diciptakan serupa dan dengan oleh gambarnya. Sisi keilahiannya loh yang saya minta, bukan sisi kemanusiaannya. Iya, kalau kan sesumbar Kristen ini ingin melantik manusia Yesus menggantikan pencipta langit dan bumi. Kalian itu ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan manusia Yesus, sehingga manusia Yesus Anda katakan 100% Tuhan. Itu pekerjaan siapa itu yang suka kayak gitu? Yang menginginkan menyamai pencipta, menggantikan pencipta dengan yang bukan pencipta. Silakan. Nah, gini Bang. Coba tunjukkan 1% sisi ketuhanannya. Kembali lagi di awal tadi saya sampaikan, semua itu kembali lagi yang namanya keimanan. Tanpa kita tidak adanya iman, karena berbicara iman itu di Alkitab ya, sama bang. Kalau Anda percaya seekor sapi, bahwa sapi itu 100% sapi, 100% Tuhan, sama, nggak ada bedanya itu. Nggak bisa lagi berarti kita diskusi, karena Anda sudah menganggap itu iman, itu percaya. Ya sudah, orang mau percaya asbak rokok itu 100% Tuhan, kalau modal percaya aja bisa aja. Silakan aja, itulah derajat imannya orang Kristen. Itulah orang Kristen ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan sosok manusia Yahudi. Itulah kalian. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Itulah kalian Kristen. Makhluk yang ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan manusia Yesus. Kalian ini adalah keturunan Helal bin Zakar, sang bintang timur. Sekiranya begitu ya teman-teman, mungkin ada yang mau melanjutkan dengan saudara kita ini, silakan. Cek Tat Alif monitor, Bang Ardi monitor, Bang Andi. Loh, mana nih? Kerja woi. Ya nggak ada lagi nih. Nah, silakan Bang Andi. Ya Pak Kris ini kan, sorry saya habis dari toilet. Iya ada Pak Krisnya. Aduh, suaranya ini sangat lembut di Pak hati. Kris itu Kristen paling baik. Saking baiknya kakak pernah manjat tower kalau malam. Saya paling suka sama otak cerdas soalnya. Iya. Mantap. Ya, kalau kita namanya berdiskusi, mungkin teman-teman yang di bawah, ya mungkin sebaiknya hanya sebatas diskusi, ya bertanya, gak usah harus pakai hawa nafsu atau saling mencela, dan kalau ngomong gantian, jadi enak didengar gitu. Jadi edukasinya ada lah, istilahnya ini enak kan didengar Bang Kris, enak didengar kalau nyambung. Tapi kalau satu ke kiri satu ke kanan nggak enak Bang. Ini roomnya ini 5.000 ini, ya 5.000 ini taruhlah 2.500 atau 3.000. Nah ini kan sayang kalau kita diskusinya kurang ini sih. Ini kok sepi, nggak ada Kristen yang naik ini. Karena tadi naik rata-rata pakai catatan belanja pasar gitu, harga tomat, cabai gitu.
Bukan belanja koin. Enggak, dia itu apa ya? Nah, enggak pakai data gitu, pakai iman. Begini Pak Kris. Gimana? Pak Kris. Kenapa sih Kristen itu membuat Tuhan baru, Bang? Kenapa enggak mengikuti Tuhan yang disembah para nabi gitu sebelumnya? Iya. Ya, berbicara Tuhan itu kan Itu. kita nggak bisa ini ya. Pasti jawabannya ke kanan kan? Ya, nggak, kalau bicara Tuhan itu kan tentang iman ya. Yaitu. Ya, Iya, pertanyaannya Bang, kenapa Kristen itu membuat Tuhan baru? Bukan yang disembah para nabi sebelumnya gitu loh. Pertanyaannya. Iya, itu mungkin saya kan belum lahir waktu itu ya Bang. Di zaman 2000 tahun yang lalu ya. Tapi kan ada catatannya para nabi, misalnya Nabi Musa sembahannya siapa? Abang sudah lahir, saya ikut juga mungkin. Saya belum lahir. Jadi abang nggak percaya dong Yesus Tuhan karena ada abang belum lahir waktu Bunda Maria melahirkan Yesus. Kalau bilang percaya nggak percaya, Ya kan, bagaimana Anda percaya Yesus Tuhan? Anda belum lahir kan waktu itu. abang sudah dengar bolak-balik. Nggak, saya tanya dulu Pak Kris. Kitab Anda juga belum lahir waktu Yesus dilahirkan. Kenapa Anda percaya Yesus Tuhan? namanya iman, keimanan. Nah, kalau itu. begitu, pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhannya Kristen berbeda dengan Tuhannya para nabi? Nah, itu dia yang menjadi Jawabannya belum lahir kan? kelebihannya itu Kristen itu selalu tidak sama dengan manusia. Ini lain ditanya lain kemana-mana ini. Host, ini orang ini bisa nggak sih ada air panas nggak? Gue bikin kopi. Tanya apa? Mau kemana? Kris. Ini ada satu nih. Tanya dulu agamanya apa nih? Agamanya apa? Tanya. Agamanya apa, Mak Lampir? Diam kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Yoga katanya mau kesini. Mana dia? Dia Oh mau ya, kesini katanya. Ya silakan. Kebetulan masih ada Bang Zuma. Katanya mau kesini tadi dia. Itu kakaknya si Yoga itu masih dalam keadaan begitu atau sudah ada perubahan? Sebenarnya tuh dia tuh baik Bang Andi. Dia tuh sebenarnya apa ya, mungkin karena ya rasa sakit hati itu tadi lah. Jadi aku bilang gak usah lagi lah umat Islam naik-naikin dia ke kemana manapun gitu loh. Biar nggak jadi bulan-bulanan. Kan Yoga lihat kakaknya digituin sakit hatinya kan. Siapa yang mau saudaranya digitu-gituin? Cuman kadang-kadang si Olan ini pun nggak paham. Dari tamparin adiknya, nggak juga ngerti. Kasihan loh anak ini. Mempertahankan imannya sampai mencopot giginya loh. Kayak gitulah. Itulah ya sulitnya beriman kalau dari kecil itu ya. Bingung aku milih kalian banyak kali di bawah itu sampai 60. Coba aku tanya dulu, Jeff naik Jeff. Kalau bukan ini langsung kuturunkan, yang gak usah basa-basi, minta maaf lah kalau aku kalian marahin. Riko Islam Kristen, Muslim non Muslim. Udah turun Jeff, Muslim non Muslim. Udah turun. Ih, tak ngapain sih kalian itu minta antu coba ya kan? Kalau seandainya mau naik kan bisa tuh. Apa namanya tuh? Nih aku tolak dulu ya, aku tolakin semua dulu ya. Capek milihnya mana yang betul, namanya juga nggak tahu gitu. Ini kayak gini nih, Islam atau Kristen nih, coba nih. Halo Bang R, Islam atau Kristen? Lagi nih. FAHNZ 15, Muslim dan Muslim. Tuh kan, naik juga cuman diam kan. Capek toh kami jadi moderator ini loh. Cuma naikin doang.
Tata nggak ada yang ngomong. 4,7 orang lagi nonton. Biar ada edukasi gitu. Aku capek loh jempolku. Andika Robi, bangku udah kuturunin aja lah dulu. Smart. Banyak kali loh Fandi yang minta naik Fandi. Tak tahu lah nih mana satu. Udah lah Fandi capek jadi moderator. Bangku. Assalamualaikum Muslim. bang. Ya, bangsa Muslim dan Muslim. Muslim. Waalaikumsalam. Mana ada bang? Ada yang mau sampaikan bang. Ripa dipanggil abang. Enggak apa-apa. Enggak. Apa bang mau disampaikan sih. bang? Ya ada bang turun ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mau yang disampaikan sampein aja udah naik ke atas. Malam. Malam. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ini ada yang saya mau tanyakan sama Bang Juma. Bapak agamanya apa pak? Kristen. Oh ya silakan. Bang Zuma monitor. Oh, Bang Selamat Zuma malam, lagi Bang Juma. Bang Zuma lagi minum kopi campur masako. Abang tanya apa? Saat ada Ustadz Alif sama Bang Handi tuh. Bang Jumanya udah bisa monitor belum? Bang Zuma lagi minum kopi campur masako. Abang itu ada Ustadz Alif, ada Bang Handi, ada saya. Bang mau nanya apa? Enggak, saya pengen ke Bang Juma aja. Sama aja, kami itu satu. Enggak, enaknya ke Bang Juma. Ya udah, Ya, Bapak tunggu samperin dulu aja ini. rumahnya di Nias. Ke Nias aja, Bang. Lah itu si Handi ini ngomongnya kayak anak kecil dari tadi. Kan saya lihat katanya nggak mau jelas. ngomong juga, Bang. Nyoba lagi Iya, kan? lagi Iya, oke. Abang pun Saya- lucu udah dikasih tahu Bang Zuma lagi minum kopi juga nggak ngerti-ngerti ya Bang ini loh. Payah nih. udah dibilangin minum kopi, masih mau ngomong. Kopi. Oke, siapa yang mewakili? Si Uni. Kan aku bilang dari tadi, ini orang bikin emosi aja loh. Aku bilang itu ada Ustadz Alif, ada Bang Handi. Jangan gampang emosi. Bukan Uni. loh, Anda itu sudah dewasa Bang, bukan anak kecil lagi. Tensinya naik. Tensinya Udah naik tensiku dari tadi aku bilang dari kau. Kena kan lu? Kena. Aku bilang dari tadi ada aku, kena ada Bang kan? Handi, ada itu, ada Ustadz Alif. Aku bilang capek lo naikin orang-orang lo. Kena kan? Nah, sekarang lu bertanya di bawah, diketik aja. Dikasih kesempatan baik-baik malah diiniin. Oh si Olan tempat inspirasi, aku kesana dulu lah. Ini anak ini emang aku suruh inspirasi, turunkan si Olan dulu ya Bang Andi. Fandi ini ke tempat si inspirasi dulu ya. Ya silakan Winda Widya sama warga surga. Ya yuk. Halo. Ya. Mic doang dia. Ya. Ya, halo. Aku mau nanya nih sama kalian ini ya kan. Ya, silakan bertanya. Anda agamanya apa? Kristen, saya Ya. Kristen. Itu topiknya Kristen tidak selamat. Itu topiknya. Oke, dengan topik Kristen tidak selamat nih. Jadi kalau Kristen tidak selamat, apa dasar kalian bilang gitu? Karena Kristen itu Tuhannya manusia. Oh, berarti itu iman kalian bahwa yang kami sembah dan kami apakan? Iman kamu itu statement. Ya buktinya kan Tuhanmu Yesus. Yesus anaknya Maria. Anaknya Ya, Maria kan betul. orang. Betul kan? Iya, dia 100% manusia, dia 100% Allah juga. Dari mana dasar hukumnya itu? Iya. Dari kelahirannya pun udah menyatakan bahwa Pakai dia data adalah yang mana Tuhan. dia 100% manusia, 100% Tuhan? Pakai data apa? Buka Yohanes. Di Yohanes pun udah jelas di situ bahwa firman itu
bersama-sama dengan Di Allah mana dan firman tertulis itu adalah Yesus? Allah. Di mana tertulis Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Tertulis di Firman mana? itu menjadi manusia kan gitu. Itulah keilahiannya. Firman itu apa? Firman itu telah menjadi manusia. Arti firman apa? Arti firman? Ya, dalam Kristen firman itu telah menjadi manusia. Firman Berarti itu apa? Ide. Idenya siapa? Ya, itulah idenya Sang Bapa. Iya, Bapak ya beride jadi manusia. Ya, jadi berarti- manusia firman. Jadi berfirman. Yesus ini hasil ide. Idenya keselamatan kepada manusia. Idenya siapa? Idenya Sang Bapa. Ya, Bapak itu Tuhan nggak? Bapa itu Tuhan. Tuhan. Yes, idenya Bapak Tuhan nggak? Idenya Bapa firman Tuhan. Tuhan. Yesus itu Tuhan juga. Iya, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Makanya ini dia yang saya katakan. Dengar. Jawab dulu. Kau Jawab dulu. Jawab Tritunggal dulu. itu, dengar. Bapak Kau kan berbicara Tuhan. tentang Tritunggal. Bapak Tuhan, idenya Tuhan, Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan? Dengar Handi, dengar. Lu jawab dulu ini. Berbicara tentang itu kami berbicara. Jawab dulu, Bapak Tuhan, idenya Tuhan, Karena Yesus Allah Tuhan. bukan keberapaan Allah. Jadi harus kau Yesus Tuhan, idenya Tuhan, Bapak Tuhan, berapa Tuhan? Iya, bagaimana Allah Dia bukan jawab keberapaan dulu. Allah. Handi. Berapa Tuhan? Jawab dulu, berapa Tuhan? Tritunggal. Berapa Tuhan itu? Itu berapa itu? Tritunggal. Itu berapa? Ketiganya Esa. Tiga tapi Esa. Bagaimana mungkin 3 tapi Esa? Ya, itulah namanya kebagaimanaan Allah. Arti Esa apa? Arti Esa apa? Kami, ya Esa berkuasa. Arti Esa apa? Esa itu berkuasa. Dari mana coba? Di mana? Di mana datanya Esa berkuasa? Ya kau di KBBI pun Esa pun gak berkuasa di situ. Di mana tertulis di KBBI Esa berkuasa? Carilah. Kau yang ngomong kok. Oke, sekarang ku tanya sama Nggak bisa, di mana tertulis Esa itu berkuasa, tertulis di mana? Ayo jawab dulu, di mana tertulis Esa adalah kuasa? Ya berkuasa lah Esa. Di mana? Di mana datanya? Esa itu kan berkuasa. Di mana datanya Esa itu berkuasa? Di mana datanya? Di mana? Di mana datanya Esa berkuasa? Le Handi, kau pertanyaanmu nggak Di dipakai mana otaknya. tertulis Esa itu Pakai artinya otakmu, berkuasa? Handi. Esa itu berkuasa, Andi. Ya di mana Namanya tertulis? Esa. Tuhan yang Di mana tertulis arti Esa adalah berkuasa? Tertulis di mana itu? Aduh, capek deh ini orang. Aduh, ya Allah, kok kamu masih hidup sih? Kamu pernah sekolah nggak sih? Ketuhanan yang Maha Esa. Arti Esa berkuasa apa sih? Ya Esa itu tunggal. Esa itu satu. Kok jadi berkuasa? Gimana sih kamu? Kok jadi pada begini sih kamu ini? Pada habis makan apa kalian ini? Esa kok berkuasa? Bapak beride, ide itu firman, Bapak itu Tuhan, Tuhan beride. Jadi Yesus. Yesus juga Tuhan. Berapa Tuhan? Katanya 3, tapi Esa. Esa itu apa? Berkuasa apa sih? Jadi kebohongan, ditutupi kebohongan, kebohongan lagi, kebotolan, botol terus diomongin. Gak ada benar-benarnya lu ngomong. Bisa nggak sih lu pinter dikit, sedetik aja lu pinter. Sedetik aja lu pakai akal diskusi. Bapak beride. Begini tadi kan, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Di mana datanya? Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Saya tanya, firman itu apa? Katanya ide. Siapa yang beride? Bapak. Bapak itu Tuhan nggak? Tuhan. Ide itu apa? Tuhan. Bapak bertuhan. Bapak beride. Jadi Yesus. Berapa Tuhan? Makanya saya bilang tidak selamat Anda itu. Karena ada Bapak yang Tuhan, lu bikin lagi Tuhan. Dengan akal-akalan. Nggak bisa lo diskusi.
Karena yang kau bawa naik itu doktrin dari gereja yang lu dapat. Kalau doktrin nggak bisa lu diskusiin bro, karena itu sudah paten, nggak bisa dirubah. Kalau udah doktrin iman buta kayak begitu, udah nggak bisa dirubah apa-apa lagi. Udah di setel kayak gitu. Kecuali turun mesin. Parah kali ya. Udah Os, lanjut lagi, gue mau ngopi juga. Nggak ada. Bubar dulu ya. Teman-teman di follow-follow dong ya, banyak nonton. Sekaligus teman-teman di sini jangan lupa subscribe. Saya butuh subscribe ini untuk mencapai 100.000 ya. Lupa tadi saya umumkannya. Baru kali ini saya minta loh. Kali ini saya minta kalaupun disetujui gitu. Silakan kunjungi Handi Slebes channel di YouTube. Di like, share, dan subscribe gitu ya. Subscribe tinggal kurang lebih 1.000 lagi deh, jadi 100.000. Oke. Masa 3.000 yang nonton nggak ada yang subscribe sih ya. Di like, share, dan subscribe Handi Slebes channel. Itu doang kok, saya nggak minta donasi. Saya nggak pernah minta donasi pribadi loh ya. Cuman minta subscribe doang, gratis kok. Nonton 2 detik lah, 2 detik lagi. Nonton 2 menit lah kira-kira. 2 menit baru deh tuh di subscribe. Oke, makasih ya yang mau subscribe. Sekarang lagi live Handi Slebes channel. Zulkifli sama Abbas juga punya Banjuma ya. Kang Ardiansa juga. Alip channel juga. Gitu ya. Oke, makasih. Judulnya apa bang? Klik aja di pencarian YouTube Handi Slebes channel. Di pencarian YouTube Handi Slebes channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya agar ada pemberitahuan saat live gitu. Makasih Mbak Rina Don ya. Cepet banget. Dia kalau nggak nonton sejenak itu dianggap spam gitu loh. Dia nggak spam, disubrek aja, disubrek. Yeah. Oke, makasih yang sudah. Kok Yusuf sih? Oke, makasih Mbak Rina. Yang nonton sekarang di sana berapa ya?
tadi 1.600 turun menjadi 1.400 penonton. Udah, Sondi belum punya channel YouTube bang, semuanya dibawa ya. Nggak bisa naruh profile di sini, nggak ngerti gua. Mana sih? Tunggu ya, gua lihat dulu ya. Tunggu ya. Aduh, kenapa kesini sih? Tunggu ya. Gua kasih lihat. Aduh, bentar. Tunggu gua kasih lihat. Iklan kan? Nggak bisa deh. Gua nggak boleh nonton lama-lama. Punya channel sendiri. Nah ini dia nih. Tunggu gua open cam dulu. Tunggu ya. Ini loh. Ini loh Andi Slebes channel loh. Ini Andi Slebes channel. Ini lagi. Ini lagi. Ini loh. Ini loh Andi Slebes channel loh. Ini Ripa nyebrang ke situ lagi itu. Oke. Udah cukup ya. Makasih deh sebelumnya. Wah, udah ya. Oke, yang sudah Bang Robi udah. Aku udah Bang, makasih. Ya bener, tonton videonya sekitar 2 menit lah. Kalau cuma subscribe pergi dianggap spam. Ibadah hati itu di YouTube Andi Slebes channel. Mumpung lagi nggak ada yang ngomong ya, promosi dulu nih. YouTube butuh subscribe. Ya kalau bisa komen-komen dikit lah di situ. Kenal sama yang lain. Kan bedanya dunianya beda. Bedanya YouTube sama dunianya sini, dunia YouTube beda. Di sana kebanyakan ada banyak yang dari Amerika, ada dari Australia, dari Arab Saudi yang nonton tuh. Ah itu si Poltak si Ombing udah nyampe nih, sama Sulaiman Toro udah nyampe, sama Julheri Grab udah nyampe, Ali Mahbub udah nyampe. Siapa lagi nih yang baru nyampe nih? Gue ngomong dua-duanya ya. Nah, teman-teman yang ada dari TikTok, terima kasih telah datang ke sini nih. Yang baru datang, Sapri Doda hadir, makasih ya. Yang dari YouTube tadi, ya dari TikTok. Saida Ida udah makasih. Jangan lupa like dan share, subscribe. Aloha dari tadi, Poltak Siombing, Pak Sulaiman, Julheri Grab, Ali apa tuh? Ali Mahbub, Yudi Riyadi, terima kasih. Nah, itu udah banyak yang pindah. Ah, baru 10 kali. Oke, dengerin lagi aja ya, orang lagi diskusi ya. Iya, Pak Hamid udah masuk. Mana? Nggak komen kok, komen dong. Pak Hamid di komen di situ udah banyak lo yang masuk. Oh itu tuh, sebentar ya, saya baca lagi. Saida Ida udah masuk, hadir. Maili Adi hadir, Bagali hadir, Mokhtar Tara hadir. Belum sempat ngasih kunci biru ya. Cepi Asari hadir, Eva Yusuf dari TikTok hadir. Nah gitu dong. Rami Sayati hadir, makasih. Wih, udah banyak nih, lumayan yang pindah nih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tuh di like gitu. Oke, makasih semuanya yang berpindah dari sini. Siapa lagi? Rami Sayati,
Hasnim Indra, makasih. Leti Sila hadir, Ahmad Rocikin makasih, Uncuy Hoki makasih, Ahmad Soleh hadir, Emir Tanjung hadir, Poltak Siombing hadir, Suir Rahira hadir, kencang banget nih, Rina Nasution, Rami Sayati, Yusan Resfa, Teguh Imam, Soraya, Prisa Hasin, Bang Olong-Olong, Arsa Asri, Arsi, Hamdan, Hamad, Pasha, Koni Takwantu, Ikram Halifah, Muhammad Sidik. Wih, banyak banget. Aduh, gak bisa dibaca, kencang banget. Ngos-ngosan gue bacanya. Sorry ya. Makasih semuanya ya. Kita dengerin diskusinya aja dulu. Bang Andi tutup saja yang di sini ya. Iya. Nanti kalau mau nonton teman-teman yang nonton di sini kita tutup, pindah ke Handi Selebes Channel di YouTube ya. Saya tunggu di sana, kita ngobrol di sana. Handi Selebes Channel. Sekarang kita tutup ya. Makasih semuanya, saya tunggu di Handi Selebes Channel. Di YouTube. Bang Andi YouTube. tutup yang TikTok dulu Bang Andi di sini. Tutup Ya, yang untuk teman-teman yang ada di TikTok, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau dalam diskusi yang namanya dinamika diskusi kadang ada yang hilap dalam hal berdiskusi. Untuk itu tujuan kita hanya edukasi bukan provokasi. Untuk itu kalau ada kata hilap dari kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tetap kita bersaudara sebangsa dan setanah air. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di Handi Selebes Channel di YouTube. Sampai jumpa, ciao. Waalaikumsalam. Bog'larimizga, Qirg'izistonlik, Turkmanistonlik do'stlarimizga, qardoshlarimizga, hamma podpiska do'stlar. Sho'rliga obuna bo'lib qo'yamiz albatta do'stlar. Maksimal darajada bir-birimizga obuna bo'lib o'ynaymiz. Jigarlarim, hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Xafa bo'lmasalaring, efirda yopamiz. 2 soat mayli, hali yopmaymiz aka, yana ozgina vaqt bor ekan do'stlar. Vyetnamga obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Top 1 dan 15 ta insonga obuna bo'lamiz, yana bor ekan vaqt hali. Va top 1, top 2, top 3, top 4, top 5 videolariga like, kommentariy bosib, druziyamizga qo'shib olamiz do'stlar. Berarti betul si Paulus utusan Isa. Bengak-bengaknya kau. Situ ulama kami mengutipkan informasi yang beredar, baik kisah Israeliat, hadis. Pertanyaannya apa itu? Nggak tahu kau kan? Yaudah lanjut Ustaz Madu, mau tidur aku. Dari tadi nggak tidur aku loh. Gitu aja pesan dunia. Inspirasi kalau dia nggak mempermalukan dirinya nggak apa-apa, karena nggak semua umat Islam baik kan. Kadang ada juga diolok-olok ini nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, aku udah di Bintaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda udah di sini kan? Ya di Bintaro. Oke. Lanjut standby. Udah aku turun dulu ya. Assalamualaikum. Ya, Uni, siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat-sehat Tante Rifa. Nanti. Tunggu. Kalau Olan itu di sini aman. Yang penting kerjasamanya teman-teman di bawah, typingannya diperhalus. Itu. Kenapa? Karena kelemahannya Olan ini karakter luar dalamnya saya sudah kantongi. Sendiri berkata aku Alfa dan Omega. Terus Bapak sendiri berkata aku Alfa dan Omega. Bagaimana lagi Bapak membedakan itu? Coba. Ya, ini saya baca di sini. Abang bisa lihat ya. Wahyu 5 ayat 12. Nah, jangan, bukan itu. Jangan itu baca. Wahyu 1 ayat 17. Ini menjelaskan, Bang.
menjelaskan Ba- ya ayat 12 nih. baca Kalau dulu abang mau ya. memahami Alkitab, bang, berani mendengarkan ayatnya, bang. Apapun ayat di dalam Alkitab, saya berani dengar. Kalau abang nggak berani dengar, tuh salah, bang. Tapi ayat Harus berani yang saya dengar. suruh Soal Bapak abang baca nanti nggak nggak mau Bapak baca? mengerti, nggak masalah. Nih, bang. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu